pagi adik-adik, Shalom. Jumpa lagi hari ini bersama dengan Kanona di Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Wah, Kanona senang sekali adik-adik karena hari ini Kanona bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dapat melihat matahari yang bersinar, dapat mendengarkan suara ayam berkokok yang menandakan ini sudah pagi ya. Juga Kanona senang karena bisa melihat tumbuh-tumbuhan hijau yang menyegarkan mata yang ada di sekeliling rumah Kanona. Nah adik-adik, semua itu adalah ciptaannya Tuhan. Kanona bersyukur pagi ini masih bisa menikmati alam ciptaan Tuhan. Nah adik-adik, pagi ini karena Kanona sudah bersemangat dan bersuka cita, Kanona harap adik-adik di rumah juga semangat ya. Nah kita mau buat tepuk semangat. Kalau Kanona katakan tepuk semangat, nanti di rumah adik-adik lakukan seperti ini ya. Kanona kasih contoh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, coba adik-adik lakukan di rumah ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Karena harap semua di rumah sudah bersemangat ya untuk kita hari ini mau beribadah kepada Tuhan. Ayo semua ambil sikap yang baik dalam beribadah. Jangan sambil tiduran atau sambil makan, apalagi sambil bermain. Kita harus punya sikap yang baik untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita menyanyi pujian Alkitab Buku Terindah. Nah adik-adik, setelah memuji Tuhan, saat ini mari kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan. Pagi ini kami bersyukur untuk kesempatan beribadah kepada Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi di dalam pujian kita dikatakan kan,
Alkitab adalah buku terindah. Wah, ini Alkitab adalah buku terindah. Itu benar sekali adik-adik. Alkitab ini adik-adik adalah sebuah buku yang paling terkenal di seluruh dunia. Alkitab ini sudah ditulis dari ribuan tahun yang lalu adik-adik. Ini sudah sangat tua isi Alkitabnya. Dan Alkitab ini adik-adik adalah sebuah buku yang ditulis oleh orang-orang pilihan Tuhan adik-adik. Orang-orang pilihan Tuhan ini mendapat Roh Kudus yang memimpin mereka untuk mereka bisa menulis Alkitab. Di dalam Alkitab ini berisi kumpulan kitab-kitab dan surat dari para penulis adik-adik. Jadi Alkitab ini adalah sungguh buku yang sangat indah. Dan yang terpenting adik-adik, Alkitab ini berisi kebenaran yang adalah pesan dari Allah untuk kita adik-adik. Seperti tadi pujian kita kan, Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Nah, jadi Alkitab ini dibuat untuk supaya kita bisa membaca pesan Allah buat kita semua. Karena itu Kanona berharap adik-adik semua walaupun masih kecil tetapi yang sudah bisa membaca, ayo mulai membaca Alkitab setiap hari. Walaupun satu hari satu pasal saja tidak apa-apa. Yang penting sejak adik-adik kecil mulailah untuk menyukai membaca Alkitab. Oke adik-adik. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan kita diambil dari Alkitab ini adik-adik. Nah firman Tuhan ini yang mau kita pelajari adalah tentang penciptaan adik-adik. Apa yang Allah mau katakan melalui firman-Nya di dalam Alkitab berkaitan dengan penciptaan. Dan apa yang mau firman Allah ini ceritakan tentang perbuatan Allah buat kita. Jadi cerita kita ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 dan 2. Itu adalah kitab pertama di dalam Perjanjian Lama. Kejadian pasal 1 dan 2. Nah adik-adik, sebelum cerita nih, Kanona mau tanya dulu. Kalau mama di rumah mau masak buat adik-adik telur mata sapi, kira-kira bahannya apa saja ya untuk membuat telur mata sapi? Tentunya butuh bahan. Yang pertama butuh telur, kemudian butuh garam, juga butuh minyak untuk menggoreng. Nah, kalau misalnya orang mau buat rumah adik-adik, bahannya apa saja? Untuk buat rumah pasti butuh pasir, butuh semen, butuh batu, butuh kayu, dan masih banyak lagi bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah rumah. Nah adik-adik, kalau adik-adik lihat di depan Kanona ini, ada banyak mainan. Bagus kan? Wah, bagus-bagus. Kira-kira untuk membuat mainan ini butuh bahan tidak? Pasti butuh. Ini dibutuhkan besi, butuh plastik, butuh kaca, butuh karet, butuh cat. Banyak bahan yang diperlukan untuk menghasilkan mainan-mainan yang bagus ini adik-adik. Wah, orang-orang saat ini sudah pandai membuat berbagai macam barang yang indah dan bagus. Tetapi mereka membutuhkan bahan untuk membuat semua itu. Bahkan adik-adik di Jepang itu adik-adik sudah ada loh orang-orang Jepang yang bisa membuat robot yang sangat canggih. Sehingga robot-robot itu bisa mengganti tugas manusia. Ada robot yang bisa jadi pelayan di restoran, robot yang bisa main musik, bahkan ada robot yang dibuat menyerupai manusia adik-adik. Hebat sekali ya. Wah adik-adik, tetapi sehebat apapun manusia membuat robot-robot itu, manusia itu tetap membutuhkan bahan untuk menghasilkan karya mereka. Tetapi adik-adik, hari ini Alkitab atau firman Tuhan ini mau memberitahu kita adik-adik tentang sesuatu yang luar biasa tentang Allah. Bahwa ketika Allah menciptakan dunia beserta isinya, Allah tidak membutuhkan satu bahan pun. Wah, bagaimana Allah membuatnya? Bagaimana Allah bisa menciptakan isi dunia ini? Nah, di dalam Alkitab ini katakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman atau berkata-kata, hanya dengan berbicara.
Nah, kita baca ya di dalam kejadian ini, kejadian 1 dan 2 menulis tentang penciptaan. Hari pertama, berfirmanlah Allah, maka jadilah terang. Terang itu jadi atau tidak? Jadi, jadilah terang di hari pertama adik-adik. Kemudian, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi ada air yang dipisahkan, air yang di atas dan di bawah, dan cakrawala itu disebut langit adik-adik. Nah, kemudian hari ketiga, Allah berfirman, jadilah daratan sehingga bisa ada tumbuh-tumbuhan hijau yang hidup, ada pohon-pohon, bunga-bunga yang tumbuh di hari ketiga. Nah, di hari keempat Allah katakan, jadilah matahari, bulan dan bintang. Maka jadi benda-benda penerang itu di hari yang keempat adik-adik. Hari yang kelima Allah katakan, jadilah hewan-hewan di udara dan hewan-hewan yang ada di laut. Maka jadilah berbagai macam hewan, ada burung-burung di udara, ikan-ikan di laut. Nah, hari keenam Allah berfirman, jadilah segala hewan yang ada di darat. Dan jadilah hewan-hewan yang ada di darat seperti gajah, jerapah, sapi, anjing, kucing, hewan-hewan di darat, maka jadi. Dan Allah juga berfirman untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Maka Allah membuat manusia menurut gambar dan rupanya melalui debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan napas Allah sehingga jadilah manusia sebagai ciptaan yang paling istimewa adik-adik. Nah, berarti siapa yang menyebut kita istimewa? Allah adik-adik. Allah menyebut kita adalah ciptaan yang paling istimewa karena kita melebihi ciptaan-ciptaan yang lain. Kita melebihi burung-burung di udara, melebihi berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Kita adalah ciptaan yang khusus, yang spesial, yang sangat istimewa. Karena itu adik-adik, jangan pernah ada yang merasa rendah diri, merasa saya tidak secantik dia, rambut saya, kulit saya tidak sebagus dia. Jangan. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan menciptakan kita masing-masing dengan unik dan istimewa di mata Tuhan. Semua kita istimewa. Karena kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah adik-adik, betapa luar biasa kan Allah kita. Allah mampu menciptakan dunia dan seisinya hanya melalui firman, kata-katanya, berbicara. Maka semuanya bisa jadi. Kalau tadi manusia mau membuat segala sesuatu ini butuh bahan. Tetapi Allah, karena Allah begitu hebat dan berkuasa, hanya dengan berkata-kata Allah bisa menciptakan seisi dunia ini. Karena itu adik-adik, kalau kita sudah punya Allah yang begitu hebat dan luar biasa, apa yang harus kita takutkan dalam hidup ini? Apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup ini? Allah mampu memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah mampu memelihara hidup kita. Bahkan Allah sudah mempersiapkan masa depan yang sangat indah buat adik-adik semua. Kalau di sekolah adik-adik kesulitan dalam pelajaran, apakah Allah mampu menolong? Mampu, itu adalah hal yang sangat kecil untuk Allah lakukan. Yang penting kita berdoa, kita rajin belajar, maka Tuhan akan memberikan hikmat buat adik-adik, memberikan kepintaran buat adik-adik. Kalau kita bingung, nanti kita makan apa ya? Minum apa ya? Itu sangat mudah. Allah bisa menyediakan buat kita apa yang menjadi keperluan kita. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Nah, karena itu Tuhan cuma minta kita satu hal. Jadilah anak-anak yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Jadilah anak-anak yang senantiasa taat kepada Tuhan. Dari saat ini walaupun masih kecil sampai besar nanti, sampai kita mati, tetap jadi anak yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Dan ayat hafalan kita ada di dalam kitab Mazmur 119 ayat 18. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu.
Nah, sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Nah, apa maksudnya? Singkapkan itu artinya bukalah mataku. Tapi bukan hanya mata kita ini, maksudnya mata hati kita ini, supaya kita dapat melihat berbagai keajaiban, hal-hal istimewa yang Tuhan lakukan dari Tauratmu. Atau bisa maksudnya dari pesan-pesan Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini adik-adik. Nah, ayat hafalan ini adik-adik hafal di rumah ya. Dan setelah ini adik-adik bisa mengerjakan aktivitas. Kita akan membuat aktivitas berupa Alkitab yang berisi tentang penciptaan. Nah, untuk yang kelas kecil membuat seperti contoh yang ini ya adik-adik. Nah, dan kelas yang besar membuat contoh yang seperti ini. Jangan lupa setelah dikerjakan adik-adik foto dan kirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Nah, adik-adik, hari ini juga kita akan mengakhiri ibadah, tetapi Kanona mau ingatkan bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat membawanya ke gereja atau juga dapat ditransfer melalui rekening sekolah minggu ya adik-adik ya. Biarlah persembahan yang kita berikan itu menjadi tanda syukur kita karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang kehidupan kita sehingga hari ini kita masih bisa beribadah. Tanda syukur kita dengan kita membawa persembahan kita adik-adik. Nah, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita sama-sama mau menyanyi lagu Aku Istimewa, Kamu Istimewa. Karena kita istimewa, siapa yang katakan? Tuhan yang katakan. Oke, kita bernyanyi bersama-sama. Nah adik-adik, demikian sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh bersyukur karena kami mempunyai Allah yang begitu hebat dan luar biasa. Allah yang mampu menciptakan dunia dan seisinya hanya melalui firman dan kata-kata Allah. Sungguh setiap kata-kata yang keluar dari mulut Allah adalah kata-kata yang penuh dengan kuasa. Karena itu Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau belajar untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai, berkati kami juga bersama dengan orang tua kami, berkati kami juga di sekolah, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap hal yang kami kerjakan. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, demikian sekolah minggu online kita hari ini. Bersukacitalah karena kita punya Allah yang hebat dan luar biasa. Allah juga katakan bahwa kamu istimewa. Sampai jumpa.
Shalom.